pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristina Klaviana. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali mengenai praktikum Big Data dengan materi basic dasar Jupyter Notebook. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu di mana praktikan dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dari Jupyter Notebook serta fungsinya dalam analisis data. Lalu praktikan juga dapat menjalankan perintah sel dan menampilkan berbagai jenis output termasuk grafik dan HTML di Jupyter Notebook. Lalu yang terakhir, praktikan dapat menggunakan Magic Comments untuk mengoptimalkan eksekusi kode dalam Jupyter Notebook. Jupyter Notebook sendiri itu adalah salah satu alat paling populer dalam dunia pemrograman dan analisis data. Jupyter memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan kode dalam format yang interaktif, di mana kode, teks, serta visualisasi dapat disajikan dalam suatu dokumen yang mudah dibaca dan dibagikan ke developer. Jupyter Notebook sendiri itu juga bekerja sebagai aplikasi berbasis web yang memungkinkan kita untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode pemrograman atau Python, teks naratif dalam format Markdown, kemudian persamaan matematika menggunakan LaTeX, yang keempat ada visualisasi data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Lalu yang terakhir itu juga menyediakan widget interaktif untuk eksplorasi data yang lebih dinamis. Kemudian mungkin langsung lanjut ke pengolahan. Pertama-tama kita buka dulu CMD-nya kanan di terminal. Kemudian kita akan mengunduh beberapa komponen. Untuk beberapa komponen yang perlu diinstal sendiri itu kita menggunakan pip install. Yang pertama ada Earth Engine API yang dimana digunakan untuk menganalisis dan memproses data geospasial berbasis cloud. Lalu yang kedua itu ada install GEMAP yang kemana ini digunakan untuk memvisualisasi peta dan analisis data geospasial dengan Google Earth Engine dan berbagai pustaka JIS lainnya. Lalu ada pip install NumPy yang dimana digunakan untuk memproses data numerik seperti operasi pada array dan matriks. Lalu yang keempat ada Pandas yang dimana install Pandas ini digunakan untuk manajemen dan analisis data berbasis tabel atau data frame yang digunakan seperti untuk memanipulasi data, filtering, dan pengolahan data tabular. Lalu yang kelima itu ada pip install Matplotlib yang dimana digunakan untuk memvisualisasi data dalam bentuk grafik seperti plot garis, scatterplot, histogram, dan lainnya. Lalu yang keenam ada pip install Seaborn di mana ini digunakan untuk memvisualisasikan statistik untuk membuat grafik yang lebih menarik dibandingkan dengan Matplotlib. Lalu yang ketujuh ada pip install Rasterio yang dimana digunakan untuk membaca dan memproses data raster, misalnya citra satelit dalam format GeoTIFF. Lalu yang kedelapan itu ada GeoPandas yang dimana digunakan untuk menganalisis data geospasial berbasis vektor seperti data shapefile. Lalu yang kesembilan ada Shapefly yang dimana digunakan untuk memanipulasi geometri vektor seperti operasi titik, garis, dan poligon dalam analisis spasial. Karena di sini saya sudah mengunduh ke 9 komponen tersebut, saya akan lanjut ke Jupyter Notebook. Kemudian kalian pilih new, pilih Python 3.
Di sini dapat dilihat di Jupyter Notebook tanda seru itu digunakan untuk menjalankan perintah sistem atau command-nya, di mana berfungsi untuk langsung dari kode shell. Nah, pada bagian pertama ini digunakan tanda seru direction atau dir, yang dimana digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam bentuk directory. Serta dengan perintah dir ini di command prompt Windows itu dia menampilkan di mana file ini berada dan bagaimana muatannya. Lalu yang ketiga itu yang kedua itu ada tanda seru perintah cd, yang dimana ini tidak mengubah directory, tapi ini berguna untuk menampilkan di mana folder tersebut disimpan. Lalu ada kode pemrograman untuk data grafik ini, yang dimana terdapat dua grafik. Pada grafik ini merupakan grafik polos. Lalu ada kode yang seperti ini, yang dimana kode ini berguna untuk menampilkan grafik seperti ini. Lalu pada bagian line space ini dimasukkan angka yaitu mulai dari 0, 10 sampai 100, di mana itu line space ini berfungsi untuk memasukkan numeriknya. Lalu ada plot yang digunakan, di mana plot ini berupa berapa besar dari lebar dari gambar tersebut dan tinggi dari gambar grafik tersebut. Lalu dimasukkan di sini ada nilai X dan nilai Y. Sama seperti yang bagian di atas, pada bagian grafik kedua ini ditambah hanya mengalami penambahan, yaitu pada bagian color itu diberi warna gold, dan untuk line stylenya di bagian ini itu ditambahkan corak strip dan markernya X. Lalu ada codingan untuk HTML code seperti ini. Pada penampilan contoh di bagian ini, di sini dapat dilihat pada H1, H2, H3 dan P itu mereka secara bertahap menghasilkan ukuran yang berbeda. Nah, pada penggunaan H ini disesuaikan untuk penggunaan judul biasanya, sehingga dari setiap hasil dari runnya itu memiliki ukuran yang berbeda. Nah, sedangkan untuk pada bagian P yang terakhir itu contoh keempat, di sini dia tidak mengalami ini merupakan contoh natural dari penulisan yang biasanya. Untuk penggunaan ini, Magic ini pada ampersand ini digunakan untuk menampilkan daftar Magic Comments yang tersedia di Jupyter Notebook, yang dimana untuk Magic Comments itu sendiri ada perintah khusus yang dimulai dengan persen untuk baris tunggal atau persen untuk sel penuh, yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti manajemen file atau lainnya. Lalu ada persen history, yang dimana untuk history ini digunakan untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dieksekusi dari Jupyter Notebook. Jadi contohnya apabila kita mengeluarkan seperti pembuatan coding sebelumnya yang bagian ini, dia akan menampilkan codingan apa saja yang telah kita gunakan sebelum kita mengetikkan bagian history. Mungkin sekian pengulasan kembali mengenai praktikum Big Data materi ketiga ini. Apabila salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.